Fresh, bertemu lagi bersama saya Angan Fadila. Nah seperti biasa nih, setiap hari Minggu saya mau ngajakin pemirsa di rumah buat ngulik-ngulik fakta terkait selebriti terkini. Nah kebetulan banget sekarang lagi bersama dengan Mas Vicky Nitinegoro. Mas Vicky apa kabar? Baik, sehat. Baik, Gimana? sehat ya? Sehat? Sehat banget, Alhamdulillah. By the way aku ngefans banget sama Mas Masa? Vicky. Tos dulu kita. Hihi. Nah Mas Vicky, Nggak. kemana aja nih? Jarang nongol di televisi. Kemana aja? Mm-mm. Bisa dibilang emang lagi stop dulu karena bisa dibilang gue udah lumayan lama ya di entertain, khususnya di sinetron. Jadi kayak terlalu lama, terus gue kayak butuh suasana baru aja, makanya gue sekarang lagi fokus ke band sama DJ sama usaha kecil-kecilan, vape store, Usaha kecil. sama yang akan datang lagi running sedikit lagi ada makanan. Makanan, oke kita tungguin ya. Nah Mas Vicky nih, tapi masih mau nggak sih ngambil project kayak misalnya sinetron atau? Gua lebih milih sih, maksudnya tergantung milih. yang mana kayak gue kayak seret nih, asik nih di sini nih, gitu gua ambil. Oke, jadi kayak yang receh-receh nggak boleh ya? Bukan receh-receh nggak mau sih, even receh juga kalau misalkan orang-orangnya atau programnya menarik, gue pasti ambil. Nah Mas Vicky, aku mau tahu dong perjalanan karirnya Mas Vicky dari awal sampai sekarang. Dari awal sampai sekarang ya? Ah. Waduh, tayangannya bisa 3 jam nih kalau Nggak bisa apa-apa, dijadiin. nggak apa-apa. Itu dia yang kita mau. Awal karir gue di entertain tuh sebenarnya nggak sengaja ya, karena gue dulu emang nggak ada minat atau nggak tertarik sama sekali sama persyutingan lah. Oh gitu. Jadi waktu itu gue lagi main bola, terus lapangan gue dipakai buat casting, ada beberapa artis waktu itu, adegannya kayak pura-pura main bola terus nendang gitu, terus yang gue lihat gitu kayak talent-talent yang di casting pada nggak ada yang bisa main, maksudnya nggak ada yang bisa nendang gitu. Terus akhirnya tiba-tiba orang itu izin ngambil gambar gue lagi main, terus besoknya balik lagi, terus disuruh casting di seberang sini, Oke. dan alhamdulillah malah kepilih. Jadi bisa dibilang gue terjun ke entertain tuh nggak sengaja. Karena nggak sengaja. Tapi abis itu langsung jadi kayak pemeran utama atau Enggak lah, figuran dulu lah, Oh, gitu. figuran dulu. Pertama kali itu gue syuting waktu itu buat salah satu iklan apa ya, asuransi. Oh iya. Iya, salah satu iklan asuransi. Wah, gue udah heboh tuh. Keluarga pada tahu kan. Wah, Vicky syuting ya kan. Itu prosesnya lama, sebulanan lah, sampai akhirnya iklannya tayang tuh. Pas tayang gue kelihatan belakangnya doang. Jadi yang tahu doang sama gue, itu dia tuh, si Vicky tuh dari belakang tapi nggak kelihatan mukanya. Dan itu syutingnya gue standby jam 4:30 subuh, beres jam 8 malam. Syutingnya cuma naik motor lewat gitu, taunya dari belakang. Kayak gitu-gitunya udah pernah lah, udah lewatin lah. Sampai sekarang kayak gini ya, semua orang kenal loh sama Mas Sampai Vicky. sekarang kayak monyet. Iya. Nah Mas Vicky, kalau boleh tahu nih, bayaran fee pertama kalinya tuh berapa tuh? Dulu bayaran fee pertama kali 2,5 M. Terus setengah ya? 75.000 itu udah dipotong ya. Gue dapat 100.000, gue dapat 75 itu sama dipotong agensi. Itu tahun berapa? Udah lama lah, itu awal karir gue syuting sebagai figuran. Tahun berapa tuh Mas? 2000 lupa berapa? gue. Gue tuh total tuh kayaknya udah sekitar 20 tahun yang lalu lah mungkin. 20 tahun yang Iya, lalu ya, sekitar udah segituan berkarir lah. ya. Mm-mm. Luar biasa. Luar biasa loh Mas Lumayan lama, Vicky. makanya gue bilang gue butuh rehat. Dibilang pensiun juga enggak, tapi kalau ada job yang kira-kira yang menarik dan gue pengen, gue ambil. Tetap ambil ya. Iya. Nah selama ini nih kan udah pernah main film, sinetron, FTV ya kan. Yang paling berkesan tuh ada nggak sih? Yang waktu rumah gue digerebek polisi sih yang paling berkesan. Mas Vicky ya? Yang paling berkesan apa ya? Ya itulah job pertama gue sebagai figuran di iklan pertama gue. Oh di iklan asuransi ya? Asuransi. Oke. Karena gue nggak kelihatan mukanya sama sekali, di belakang dong. Oke. Kalau artis yang seangkatannya Mas Vicky nih, itu tuh kira-kira siapa aja sih Mas? Siapa yang masih aktif ya sampai sekarang? Raffi Ahmad. Raffi Ahmad tuh seangkatan gue tuh. Oke. Terus? Siapa lagi ya? Ibnu Jamil. Oh Ibnu Jamil. Iya. Oke. Kalau misal ditawarin lagi nih kayak program adventure itu mau nggak? Nggak tahu deh. Mau aja dong. Soalnya itu keren banget. Keren waktu masih kurus, sekarang udah gembul. Tapi itu aku ngikutin banget yang sama Masa? Hamis. Iya. Terus sama Nadine. Sama Nadine, Iya kan? sama siapa lagi ya?
Ceweknya siapa lagi ya? Sampai Siapa lagi lupa tuh? gue, udah lama banget gue. Sama Nikita Mirzani ya nggak? Nggak pernah enggak deh. ya? Rambut pendek siapa ya? Ayo lu kan kameramen juga. Siapa ya? Cewek siapa lagi sih? Wah lupa gue. Wah ya udah deh nggak apa-apa. Tapi itu keren banget loh Mas Vicky. Keren karena itu butuh perjuangan banget, syuting itu terjun langsung ke tempat yang destinasi kita awal gitu, karena kan ada yang nggak segampang yang kalian pikir, yang landing langsung 15 menit jalan, nggak, ada yang 5 jam lagi, ada yang 6 jam lagi naik mobil, terus nyambung lagi naik kapal kecil kayak gitu-gitu. Jadi emang capek banget, dan itu syutingnya itu bener-bener beresiko ya. Karena kan di tengah-tengah itu kan jarang ada rumah sakit kayak gitu-gitu. Jadi emang bener-bener jauh, dan gue orangnya petakilan banget. Jadi setiap kali gue pulang syuting tuh punggung sobek kayak gitu-gitu. Berdarah-darah itu udah sering, karena menurut gue kadang penonton emang seneng kayak gitu-gitu. Maksudnya yang apa, yang bener-bener yang spontan uhuy. Pokoknya yang spontan gitu. Kayak penonton pada suka. Jadi gue kan orang penasaran banget kan. Kayak, jadi kalau nggak nyoba itu, even gue tahu gue bakalan jatuh nih, tapi kalau gue nggak nyoba gue nggak tahu. Jadi gue harus nyoba gitu. Nah ketika gue jatuh, ternyata share-nya bagus. Jadi yaudah jatuh terus lah. Jatuh lagi deh, besok lagi jatuh lagi ya. Oke. Tapi itu bisa natural banget tuh nggak sih? Kayak asik banget, seasik itu. Iya, karena gue emang treatmentnya ke anak-anak juga nggak mau kayak ya udahlah kita kerja, kita kayak fun-fun aja, cuman kita harus tetap punya tanggung jawab masing-masing untuk menjalankan tugas kayak gitu-gitu. Jadi gue sebagai host gue harus seenak mungkin ngebawanya kayak gitu. Tapi ada nggak kejadian yang kayak tadi tuh kayak misal kecelakaan? Oh atau apa banyak, yang sampai... pernah gue baru 1 hari syuting, belum nyampe seharian malah, lagi syuting itu baru sampai ke laut. Oh gue Mas Ayu dulu pernah juga, Mas Ayunya siapa sih? Anastasia. Ya gue pernah sama dia pas gue hari pertama syuting langsung di laut, gue kehantam ombak, kaki gue sobek, ada berapa senti ya, mungkin 15 sampai 10 sentian lah. Akhirnya nggak jadi syuting, beli tongkat di kamar, udah. Jadi syuting cuman 2 jaman doang lah, habis itu sisanya 4 hari gue tiduran di kamar. Karena nggak bisa, jalannya nggak bisa kan, kayak gitu-gitu udah sering dah. Oke, tapi kalau disuruh milih nih, pengen project apa lagi nih setelah ini? Kalau di dunia entertain ya? Project apa lagi? Mungkin talk show kali ya. Talk show. Kayak gitu-gitu, kayak sekarang kan lagi rame tuh podcast. Pengen bikin kayak gitu juga? Pengen. Yang mau diundang kira-kira siapa? Hah? Yang pengen banget diundang kira-kira siapa? Pengen diundang siapa ya? Deddy Corbuzier kali, kan sering undang orang, gantian dia yang kita undang. Oke, Mas Vicky. Kalau misalnya nanti ada kesempatan buat main film lagi atau acting ya, kira-kira siapa nih artis yang pengen banget diajakin? Lawan mainnya siapa? Gue pengen banget lawan Mike Tyson. Enggak, gue pengen dari dulu, gue pengen banget gue satu frame sama ada artis lawas tuh. Bentar ya, gue kalau ditanya gini kadang suka lupa, tapi kalau lagi sendirian inget. Christine Hakim. Iya, sama Om Tio udah kesampean gue akhirnya waktu itu syuting sama Om Tio Pakusadewa. Nah pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan ngulik-ngulik lebih dalam nih tentang Mas Vicky Nitinegoro. Jadi tetap di Celebrity Fresh.